Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 pada kelas 03 Komputasi dan Masyarakat akan mempresentasikan salah satu materi mengenai computing trends, yaitu quantum computing. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alde Fauzan Avanza dengan NIM 196-23123. Kemudian ada teman saya, Farel Tiara, 196-23183. Kemudian Sebastian Enrico Nathanael, 196-23299. Dan Novara Zafir Abista, 196-23303. Jadi, mengenai quantum computing ini, pertama saya akan bercerita sedikit. Kemajuan teknologi dari tahun ke tahun selalu mengundang kagum. Tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi teknologi telah membantu berbagai sektor industri berkembang. Namun, perkembangan ini tidak berhenti di situ. Para ilmuwan dan ahli komputer sains akan terus berusaha meningkatkan kemampuan komputer untuk memberikan efisiensi yang lebih besar dalam berbagai aktivitas manusia. Nah, salah satu inovasi teknologi masa depan yang semakin banyak diperbincangkan adalah quantum computer. Banyak orang yang tidak terbiasa dengan istilah quantum computing dan masih belum familiar dengan konsep ini. Quantum computing sendiri masih dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Lalu, apa yang dimaksud dengan quantum computing? Jadi, definisi dari quantum computing yaitu sebuah paradigma komputasi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Nah, apa itu mekanika kuantum? Mekanika kuantum sendiri adalah cabang dari ilmu fisika yang menjelaskan mekanika dalam skala atomik dan subatomik. Mekanika kuantum ini digunakan untuk menggantikan mekanika klasik karena hukum dalam mekanika klasik tidak bersesuaian dalam perilaku materi dalam tingkat kuantum. Jadi intinya quantum computing ini adalah sebuah paradigma atau cara komputasi yang menggunakan prinsip dari cabang ilmu fisika yaitu mekanika kuantum yang dimana kaitannya sangat erat dengan materi dalam skala atomik dan subatomik. Nah, untuk prinsip dasar dari mekanika kuantum sendiri, yang paling banyak digunakan di quantum computing adalah superposisi. Jadi superposisi itu adalah keadaan di mana partikel dapat berada di lebih dari satu posisi atau keadaan secara bersamaan. Prinsip ini berbeda dengan benda dan mekanika klasik yang hanya dapat berada di satu posisi pada suatu waktu. Contohnya, perangkat yang melakukan komputasi kuantum dikenal sebagai komputer kuantum dan unit dasar informasi yang digunakan disebut sebagai qubits. Apa itu qubits? Nah, sebelumnya mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu quantum gates. Jadi, jika dalam komputasi klasik ada gerbang logika, di komputasi kuantum ada quantum gates. Quantum gates ini adalah suatu operasi matematis atau fisik yang diterapkan pada qubits untuk melakukan transformasi pada keadaan kuantum. Quantum gates ini mengubah keadaan qubit dengan menerapkan notasi pada vektor keadaan qubit. Qubits memungkinkan informasi untuk ada dalam keadaan superposisi, yang berarti qubits dapat mewakili lebih dari satu nilai secara bersamaan. Hal ini memungkinkan quantum komputer untuk melakukan sejumlah operasi secara paralel, memberikan potensi untuk pemecahan masalah yang jauh lebih cepat daripada yang dapat dilakukan oleh komputer klasik konvensional. Jadi intinya, dalam quantum computing diperlukan suatu quantum komputer, dan yang menyusun suatu quantum komputer adalah qubits, di mana qubits ini memanfaatkan prinsip mekanika kuantum yaitu superposisi, di mana qubits ini dapat mewakili angka 1 dan 0 dalam satu waktu dan keadaan yang sama. Oke, selanjutnya ada konsep quantum computing. Dalam konsep quantum computing, yaitu ada tiga prinsip dasar mekanika kuantum, yaitu superposisi, entanglement, dan intervensi. Yang pertama yaitu superposisi. Dalam mekanika kuantum, partikel dapat berada dalam keadaan superposisi, yang berarti dia dapat berada di lebih dari satu posisi atau keadaan secara bersamaan. Ini berbeda dengan benda dalam mekanika klasik yang hanya dapat berada di suatu posisi pada suatu waktu. Yang kedua yaitu perangkat yang melakukan komputasi kuantum dikenal dengan komputer kuantum. Komputer kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika untuk melakukan operasi komputasi. Lalu, unit dasar informasi yang disebut yang digunakan disebut qubits. Qubits memungkinkan informasi untuk ada dalam keadaan superposisi. Yang berarti, qubits dapat mewakili dari satu nilai secara bersamaan. Hal ini memungkinkan kelompok komputer untuk melakukan sejumlah operasi secara paralel, memberikan potensi untuk pemecahan masalah yang jauh lebih cepat daripada yang dapat dilakukan oleh komputer klasik konvensional. Contoh simpel dalam quantum computing yaitu analogi sederhana dari perbedaan antara komputer klasik dan komputer kuantum dapat dijelaskan dengan kasus memecahkan sebuah password. Dalam komputer klasik, kita menggunakan bits untuk mempresentasikan informasi dengan nilai 1 atau 0. Misalnya kita memiliki 4 bits untuk menciptakan variasi password. Komputer klasik akan secara berurutan memeriksa setiap kemungkinan pola dari 4 bits tersebut untuk menemukan password yang benar. Namun, dalam komputer kuantum, kita menggunakan quantum bits atau qubits. Qubits memiliki keunikan karena mereka dapat berada dalam keadaan superposisi yang berarti mereka bisa menjadi 1 dan 0 pada waktu yang sama. Jadi, komputer kuantum dapat mengecek semua kemungkinan pola sekaligus dan dengan cepat, menentukan password yang benar, serta menghapus pola yang relevan dalam satu waktu. Dalam analogi ini, kita bisa melihat bahwa komputer kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan komputer klasik. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat secara garis besar, komputer kuantum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sulit atau kompleks dalam bidang seperti kriptografi, optimisasi, simulasi molekuler, dan pembelajaran mesin. Keuntungannya menjadi lebih cepat dan meningkatkan analisis data dan machine learning, optimasi yang ditingkatkan, simulasi dan pembelajaran lanjutan, kriptografi dan keamanan yang ditingkatkan. Quantum computing dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Dilansir dari IBM.com, saat ini sudah banyak penerapan quantum computing di berbagai industri. Seperti yang pertama, ada Mercedes-Benz yang bermitra dengan IBM Quantum, sedang menjajaki komputasi kuantum untuk menciptakan masa depan kendaraan listrik. Yang kedua itu ada ExxonMobil, yang sedang menjajaki algoritma kuantum untuk mengatasi kerumitan pengiriman bahan bakar pembakaran terbersih di dunia. Yang ketiga ada CERN, yang berusaha menjelaskan misteri kosmik dengan bantuan komputer kuantum. Aplikasi quantum computing selanjutnya adalah computational chemistry.
yang berpotensi untuk meningkatkan penelitian informasi. IBM ini pernah mengutip bahwa salah satu aplikasi kuantum yang paling menjanjikan adalah di bidang kimia komputasi. Dipercaya bahwa jumlah keadaan kuantum bahkan dalam molekul kecil sekalipun sangatlah banyak, sehingga sulit bagi memori komputasi konvensional untuk memprosesnya. Kemampuan komputer kuantum untuk fokus pada keberadaan 1 dan 0 secara bersamaan dapat memberikan kekuatan yang sangat besar pada mesin agar berhasil memetakan molekul yang berpotensi untuk membuka peluang bagi penelitian informasi. Lalu ada yang selanjutnya, pemodelan dan perhitungan keuangan yang meningkatkan prediksi pasar dan manajemen risiko berdasarkan dari kecepatan komputasinya itu sendiri. Dalam studi baru-baru ini yang dilakukan oleh perusahaan komputasi kuantum Multiverse Computing Pascal dan salah satu bank terbesar di Prancis, yaitu Credit Agricole, ditemukan bahwa teknik komputasi kuantum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam waktu komputasi sekaligus memerlukan jejak memori yang kecil sehingga membuka pintu bagi mereka dan digunakan dalam aplikasi-aplikasi praktis dalam perdayaan derivatif. Lalu yang selanjutnya adalah ilmu material yang berkisar pada penemuan dan manipulasi molekul dan perilaku material. Hal ini melibatkan gerak dan interaksi partikel subatom dan oleh karena itu memerlukan mekanika kuantum. Seperti dilansir di IBM, eksplorasi kasus penggunaan kuantum di sektor bahan kimia dan bumi menggambarkan bagaimana komputasi kuantum dapat mempercepat pengembangan metode dan material baru di industri ini. Oke, selanjutnya ada tantangan dan strategi penanganan. Yang pertama kita akan membahas tantangan terlebih dahulu. Yang pertama ada dekoherensi. Dekoherensi itu berarti kehilangan kuantum superposisi dan kohesi oleh interaksi dengan lingkungan eksternal. Penyebabnya bisa terjadi karena interaksi dengan partikel dan media luar, variabilitas lingkungan, ketidaksempurnaan sistem. Lalu yang kedua adalah gangguan atau ketidakpastian dalam operasi kuantum yang mengakibatkan kesalahan dalam hasil komputasi. Ini adalah noise. Noise ini sering berasal dari berbagai sumber, termasuk fluktuasi suhu, gangguan elektromagnetik, dan kesempurnaan perangkat keras. Lalu, selanjutnya ada strategi penanganan. Strategi penanganan itu sendiri ada 5. Yang pertama mungkin error correction codes yang menerapkan kode kesalahan kuantum untuk melindungi informasi kuantum, baik dari dekoherensi dan noise. Lalu yang kedua ada quantum error correction menggunakan qubits tambahan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Lalu ada quantum decoupling yang memisahkan sistem kuantum dari lingkungan eksternal untuk mengurangi efek dekoherensi. Lalu ada pengkodean anti-noise yang menerapkan skema pemrosesan sinyal kuantum mengurangi efek noise. Dan selanjutnya ada optimasi perangkat keras yang mengembangkan perangkat keras yang lebih tahan terhadap noise dan memiliki toleransi kesalahan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nau. Untuk penerapan dari quantum computer sendiri, kira-kira ada 6 bentuk yang sudah terrealisasi dalam bentuk fisik ini. Yang pertama adalah superconducting quantum computers. Bentuk-bentuknya bisa dilihat di gambar sini juga. Secara konsep, dia tuh menggunakan sirkuit superkonduktor untuk menyimpan dan manipulasi informasi kuantum dalam bentuk qubits. Nah, contoh-contohnya tuh seperti sistemnya IBM Quantum sama Google Quantum juga yang menggunakan superkonduktor untuk mewujudkan qubits dalam quantum energi rendah. Nah, untuk yang kedua ada quantum dot quantum computers. Jadi sistemnya kayak si elektronnya atau quantum dot ini itu bakal lewatin ke sini dan nanti sistemnya itu sistem levelnya either dia spin putaran arahnya gimana atau charge-nya. Jadi berdasarkan negatif atau positifnya. Nah, contohnya itu diwujudkan dalam sebuah titik kuantum dalam bahasa konduktor seperti dalam penelitian di laboratorium. Lalu yang ketiga ada linear optical quantum computers. Di sini bentuknya lebih dibikin kayak sebuah jalur. Jadi foton atau gelombang cahaya itu dibikin qubits dengan cara dibikin jalur-jalurnya sespesifik mungkin sehingga nanti tuh level sistemnya atau gimana cara qubits mengambil sikonnya either dengan jalur yang di foton punya atau dengan nomor foton yang melewati si jalur ini. Nah, contohnya sendiri tuh foton yang melewati rangkaian optik yang dapat mewakili dan memanipulasi informasi kuantum. Lalu yang keempat ada trap ions quantum computers. Di sini konsepnya dia ada ion yang di trap ke dalam medan magnet. Nah, nanti untuk qubitsnya itu 1 0-nya dibaca dengan cara seberapa banyak energi yang terkandung dalam medan magnet ini. Kemudian contohnya sendiri ada ini apa namanya di laboratorium nanti ada medan magnet, ada medan elektromagnetik yang isinya ada ion-ion ini. Yang physical relation yang kelima ada color center quantum computers. Yang di sini bisa dilihat kalau sebenarnya dia itu kayak gabungan dari beberapa atom. Contohnya sih ada nitrogen yang dikelilingi sama diamonds gitu. Jadi nanti cara dia ngontrolnya kayak ngelihat si nitrogen ini kayak arah spinnya gimana. Nah, contohnya dalam defek dalam kristal seperti berlian dapat digunakan sebagai qubits dalam sistem komputasi kuantum. Kemudian yang terakhir atau keenam adalah neutral atoms in optical lattices atau dalam konsepnya menggunakan atom netral yang ditangkap dalam jaringan potensial optik. Nah, si jaringan ini terbuat dari laser juga. Nanti atom yang tertempel di sana itu berperan sebagai qubitsnya. Nah, berarti dengan cara qubits kebaca itu dengan cara nanti dia seberapa tinggi atau rendah energi yang ada dalam atomnya itu. Nah, contohnya adalah atom yang dipenjara dalam kisah optik dapat digunakan untuk membentuk qubits dalam sistem komputasi kuantum. Nah, untuk sumber-sumber dari yang telah kami sampaikan ada di sini mungkin bisa teman-teman baca ada sekitar 7 sumber dan sekian itu aja dari kelompok kami dari kelompok 14. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.